Puji Tuhan, bersyukur kita pada saat ini buat kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kita ada semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kita lebih jauh mengerjakan setiap aktivitas kita, saya rindu memberikan firman Allah, renungan bagi kita di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18, ayat yang ke-14, 28 dan ayat yang ke-30. 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat 14, ayat 28 dan 30. Demikian firman Allah. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ayat 28, lalu mengertilah Saul dan taulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Ayat 30, apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Saya berikan tema firman Allah, lebih berhasil. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dan kehidupan orang-orang di luar Tuhan Yesus, maka firman Allah memberikan satu kepastian bahwa anak-anak Tuhan semestinya dalam segala hal lebih berhasil dari orang-orang di luar Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan ini, bagaimana Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Daud anak Isai. Kita tahu bahwa Daud seorang pribadi yang hidup di dalam Tuhan. Bagaimana kehidupan Daud? Firman Allah berkata, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Jadi kunci keberhasilan Daud di dalam kebenaran ini disampaikan, bahkan dia lebih berhasil karena Tuhan menyertai Daud. Jadi bukan karena Daud punya kelebihan yang luar biasa, bukan karena Daud memiliki ketangkasan di dalam berperang, tetapi firman Allah menyampaikan keberhasilan Daud, bahkan dia lebih berhasil daripada siapapun di zamannya adalah karena Tuhan menyertai dia. Kenapa Tuhan selalu menyertai Daud? Apa sebenarnya dan bagaimana sebenarnya hidup Daud itu? Sehingga Tuhan selalu ada bersama dengan dia. Tuhan menolongnya, Tuhan membelanya, Tuhan memberkatinya, bahkan menjadikan dia lebih berhasil dari segala yang ada saat itu, orang-orang yang hebat saat itu. Tapi Daud lebih berhasil. Di dalam firman Tuhan kalau kita perhatikan, kenapa Tuhan sangat berkenan sehingga Daud selalu disertai oleh Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 dikatakan di sana, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saul yang saat itu sebagai raja, seorang yang sangat hebat, bahkan perawakannya, parasnya
sangat bagus. Dia memiliki ketangkasan yang luar biasa. Daud orang biasa-biasa saja. Pekerjaannya hanya menggembalakan 1, 2, 3 ekor kambing domba ayahnya. Tetapi yang membedakan Saul yang hebat, Saul yang punya ketangkasan, bahkan memiliki postur tubuh yang luar biasa, parasnya sangat elok, perawakannya sangat bagus. Hati Saul bukan hati yang baik. Tuhan menolaknya karena Saul tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Dan kita perhatikan dalam firman Tuhan di sini disampaikan bahwa Tuhan tidak melihat apa yang dilihat mata manusia, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat bagaimana Daud memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Hati yang tulus ikhlas, memiliki ketaatan yang mutlak kepada Tuhan. Itulah yang dimiliki Daud. Itu perbedaan Daud daripada Saul. Saul punya kehebatan secara fisik, secara ketangkasan, tetapi hatinya tidak baik. Daud masih muda, bukan ahli perang saat itu. Dia hanya menggembalakan kambing domba ayahnya, tapi memiliki hati yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Hatinya beres di hadapan Tuhan. Bukti hati yang sungguh-sungguh percaya, hati yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Di dalam dia menghadapi musuhnya, di dalam dia menghadapi setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Terlebih kalau kita mengerti bagaimana dia menghadapi seorang panglima perang Filistin yang sangat gagah perkasa, yang sangat hebat, yang sangat tangkas dalam berperang, yaitu Goliat. Tapi bagaimana kita melihat Daud menghadapinya? Secara fisik, secara kemampuan, Daud tidak memiliki kekuatan dan kelebihan yang luar biasa. Tetapi yang membuat Daud seorang pribadi yang diberkati Tuhan, sehingga dia lebih berhasil daripada siapapun di saat itu. Karena Daud sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Daud sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, bukan melihat keberadaannya, tapi dia memandang kepada Tuhan. Itu sebabnya dia berkata waktu dia menghadapi Goliat, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dia menghadapi musuhnya, dia menghadapi segala tantangan yang ada dengan mengandalkan Tuhan, karena dia percaya Tuhan yang berkuasa memberikan kemenangan, Tuhan yang berkuasa memberikan keberhasilan. Bukan apa yang dia mampu, bukan keberadaannya, bukan kekuatannya, bukan ketangkasannya, tapi yang menjadikan berhasil menaklukkan apapun, karena Daud percaya dan mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, Daud seorang pribadi yang teguh di dalam hatinya. Daud bukan seorang yang kecut dan tawar hati, tetapi Daud seorang yang teguh. Makanya waktu dia menghadapi musuhnya, dia teguh hatinya. Dia percaya kepada kuasa Tuhan, sehingga waktu menghadapi seorang yang sangat hebat dalam berperang, yang sangat luar biasa, dia tidak tawar hati, karena dia sungguh-sungguh percaya Tuhan yang lebih besar dari segala-galanya. Itu sebabnya
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, umat-umat ketebusan Tuhan, jemaat Tuhan, keluarga Allah. Kunci keberhasilan, bahkan anak-anak Tuhan lebih berhasil daripada yang lain adalah bagaimana kita memiliki hati yang benar di mata Tuhan. Hati yang tunduk kepada firman Allah. Bukan menurut apa yang kita pandang benar. Bukan menurut yang dipandang orang benar. Tapi apa yang menurut firman Allah, itulah kebenaran. Kenapa Saul ditolak Tuhan? Karena apa yang menurut dia benar, itulah yang dilakukannya. Bukan apa yang dikatakan Tuhan. Sehingga Saul ditolak oleh Tuhan. Tapi Daud, dia memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Dia tunduk secara totalitas hidupnya kepada kebenaran firman Allah. Dan Daud sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Bukan melihat dirinya, bukan melihat kemampuannya. Dan bukan mengandalkan siapa dia. Tapi dia mengandalkan Tuhan dan percaya kepada nama Yesus Tuhan. Dan yang ketiga, Daud seorang yang teguh hati. Menghadapi apapun dia tidak pernah tawar hati. Karena dia percaya Allah yang dia sembah, Allah yang hidup. Allah yang lebih besar dari segala tantangan. Dari segala perkara yang harus dihadapinya. Makanya firman Allah katakan bahwa dia lebih berhasil dari siapapun saat itu. Anak-anak Tuhan, kebenaran ini akan menjadi bagian kita. Kita akan lebih berhasil dari orang-orang di luar Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh memiliki hati yang tunduk kepada kebenaran firman Allah. Mengerjakan segala sesuatu bukan menurut apa yang kita pandang benar. Tapi menurut kebenaran firman Allah. Mengandalkan Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Dan memiliki keteguhan hati di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita. Menjadikan kita lebih berhasil dari orang-orang di luar Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Bagaimana Tuhan memberkati Daud. Lebih berhasil daripada orang-orang yang ada pada saat itu. Karena dia seorang pribadi yang memiliki hati yang tunduk kepada kehendak dan kebenaran firman Allah. Memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Mengandalkan nama Tuhan dalam menghadapi apapun. Dia tidak mengandalkan apa yang dia bisa. Dan dia memiliki hati yang teguh. Dia tidak tawar hati menghadapi segala tantangan masalah apapun. Sehingga Daud berhasil karena Tuhan menyertainya. Dan lebih berhasil dari siapapun. Terpujilah Engkau Tuhan, kami percaya kalau kami memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan, kami mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, kami menjaga hati kami supaya kami tidak kecut dan tawar hati, maka Engkau senantiasa menyertai kami, sehingga karena penyertaan Tuhan dalam hidup kami, maka kami akan lebih berhasil dari orang-orang di luar Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa Tuhan. Mari Tuhan berkatilah semua anak Tuhan, tumpahlah tangan-Mu yang penuh kuasa. Jadikanlah semua lebih berhasil dari orang-orang di luar Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Anak-anak Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Tumpahlah tangan-Mu yang penuh kuasa, penuh berkat, penuh kemurahan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Berkat keselamatan, berkat sukacita, berkat perlindungan, berkat kesehatan, berkat-berkat Allah yang ajaib tercurah bagi seluruh anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan saat ini. Segala puji hormat syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Di dalam berkat nama juru selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Tetap semangat.